Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Saya absen dulu ya. Ayu Putri, Amelia, Bayu Saputra, Birman, Dinda Saputri, Kiki Damayanti. Kiki? Oh, tidak hadir. Kenapa? Sakit? Ada yang membawa suratnya? Sudah berapa hari tidak masuk? Oh, dari kemarin. Berarti suratnya sudah kemarin ya. Melita Sari, Nivi Ananda, Oni Dinata, Rizky Kurniawan. Jadi yang tidak hadir satu ya, Kiki Damayanti dengan keterangan sakit. Sudah siap untuk belajar hari ini? Harus siap. Karena ini mata pelajaran pertama, masih pagi, pasti semangat kalian masih full. Untuk materi hari ini, yaitu tentang nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Nah, untuk minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang cerita rakyat. Jadi, materi yang minggu lalu itu berkaitan dengan materi hari ini, materi yang akan kita pelajari. Kemudian, ada yang masih ingat tidak cerita rakyat itu apa? Coba tunjuk tangan satu orang saja. Satu orang saja tunjuk tangan, jelaskan tentang cerita rakyat. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ayo. Tidak ada yang tahu? Satu saja. Cerita rakyat itu apa? Coba tunjuk tangan. Masa sudah lupa? Iya, kamu. Iya, benar. Jadi, cerita rakyat untuk materi yang kemarin itu berkaitan dengan materi kita hari ini, tentang kebahasaan dan nilai-nilai cerita rakyat dan cerpen. Nah, pada hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. 3 tujuan pembelajaran itu, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bahasa dalam cerita rakyat dan cerpen. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan nilai-nilai dan alur pada hikayat dan cerpen. Yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Jadi, nanti kalian akan saya bentuk kelompok. Nah, kelompok itu saya bagi menurut absen saja. Nah, nanti setiap kelompok itu akan saya berikan 1 cerpen dan 1 cerita rakyat. Kemudian kalian akan mendiskusikan tentang nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Kemudian nanti di akhir per kelompok nanti maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Lalu kalian nanti diharapkan bisa atau mampu untuk menceritakan kembali isi cerita rakyat itu ke dalam bentuk cerpen. Sebelumnya saya harus tahu dulu ya, kalian sudah pernah belum sih baca cerpen? Apapun cerpen tentang romance atau horor atau apa saja. Ada yang pernah baca cerpen? Kamu? Apa judulnya? Jadi, bagaimana perasaan kalian ketika sudah membaca sebuah cerpen? Ada tidak sih pesan moral yang kalian dapatkan ketika kalian sudah membaca suatu cerpen? Ada tidak? Ada kaitannya tidak dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada ya. Jadi, setiap cerita rakyat atau cerpen yang kalian baca sebenarnya itu mengandung pesan moral yang sengaja ditulis oleh penulis yang akan disampaikan oleh pembaca. Jadi,
isi dari cerita rakyat dan cerpen itu mengandung sebuah amanat atau pesan. Biasanya yaitu pesan moral atau pesan dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Jadi kegiatan yang kita lakukan seperti membaca cerpen dan cerita rakyat itu memiliki manfaat bagi kehidupan kita karena kita mendapatkan amanat atau pesan dari cerpen dan cerita rakyat yang kita baca. Baiklah, itu tadi materi kita pada hari ini. Sudah maju semua, sudah mempresentasikan hasil diskusinya semuanya. Terakhir, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Ada yang belum jelas atau belum paham? Kalau tidak ada, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi ketika kalian akan menceritakan isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, ada 3 poin yang perlu kalian ingat dan tidak boleh dihilangkan. Yang pertama adalah nilai-nilai dalam cerita rakyat, isi, kemudian alur di dalam cerita rakyat. Nah, ketiga poin ini penting dan tidak boleh dihilangkan ketika kalian akan menceritakan kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Untuk tugas di rumah, kalian bisa lihat halaman 60. Di situ ada tugas secara individu, dikerjakan secara individu. Kalian diminta untuk mencari 1 cerpen dan 1 cerita rakyat. Kemudian kalian kerjakan secara individu. Tugasnya bisa dikumpulkan hari Kamis. Mata pelajaran saya Bahasa Indonesia. Kemudian ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai tugasnya? Ada yang belum paham? Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.